Balik lagi bersama Kak Dea dan Kak Seren dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Kita mau ngapain sih, Kak? di belakang kenapa dihias ya Kak? Kita itu mau merayakan HUT Pelkat PA yang keberapa ya, Kak? 61. 61. Sekarang kita berdiri, kita nyanyi Mars PA. Adik-adik masih tetap berdiri, kita mau nyanyi lagu pembukaan dari Kidung Ceria 361, Hari Minggu, Hari yang Mulia. Adik-adik, sekarang adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Mari kita tutup dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas segala berkat-Mu. Sekarang ini Tuhan, kami ingin mendengarkan tentang firman-Mu. Kiranya Kau memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Pujilah Kristus, amin. Adik-adik masih semangat kan? Nah, sebelum kita mau masuk firman Tuhan, kita nyanyi satu buah lagu dari Kidung Ceria 196, Marilah, Marilah. Adik-adik, kita mau mendengar dan membaca firman Tuhan. Kira-kira siapa ya Kak minggu ini membaca firman? Siapa ya? Kita panggil yuk Kak. Yuk. Taros. Selamat pagi adik-adik. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan,
Kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan akan firman-Mu melalui cerita Alkitab. Bapa, buka akal dan pikiran kami, kuasai dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami tahu, kami mengerti apa maksud dalam firman yang akan kami dengar bersama. Dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Ayo bangkit berdiri adik-adik. Kita buka Alkitabnya dari 1 Timotius 1 ayat 12 sampai dengan 17. Yang begini bunyinya. Ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Yesus Kristus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu, aku dikasihani, agar dalam diriku ini, sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus telah menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Adik-adik, demikianlah firman Tuhan. Nah, kita mau dengar ceritanya ya. Tuh. Adik-adik, di sebuah tepian sungai yang ditumbuhi banyak rerumputan, ada seekor bangau yang suka sekali menari. Sehari-hari yang ia lakukan hanyalah menghentakkan kaki-kakinya yang jenjang ke rerumputan dan menggoyang-goyangkan lehernya. Suatu hari, saat tengah asik menikmati tariannya, ia mendengar beberapa suara kecil, seolah sedang marah pada dirinya. Suatu hari, saat tengah asik menikmati tariannya, ia mendengar beberapa suara kecil, seolah sedang marah pada dirinya. Hai, hentikan. Coba lihat apa yang kamu lakukan. Kamu sudah menginjak-injak rumah kami. Bangau pun menghentikan tariannya seketika dan mencari asal suara. Bangau menemukan sekumpulan semut yang menempel pada kakinya. Ternyata ia tidak sengaja menginjak rumah semut. Akibatnya rumah semut jadi hancur. Semua semut dan makanannya ikut terinjak. Ups, maafkan aku sahabat-sahabatku. Aku tidak tahu kalau kalian punya rumah di sini. Maafkan aku ya. Aku tidak sengaja menginjak rumah kalian. Adik-adik, semut yang masih marah terus saja mengomel. Apa kau tidak bisa menari di tempat lain? Kami sudah bekerja keras mengumpulkan makanan sebelum musim hujan tiba. Kami juga berusaha memperbaiki rumah kami agar tidak terseret air hujan. Namun dengan sekali hentakan kakimu saja, rumah kami beserta isinya hancur. Bangau merasa sangat bersalah. Dilihatnya semut-semut kecil di bawah kakinya. Bangau pun mencari cara agar dapat memperbaiki kesalahan. Jika ia tidak membantunya,
semut tidak akan punya cukup waktu untuk memperbaiki sarang dan mencari makanan untuk persediaan musim hujan. Tunggu sebentar, aku akan mengganti semua sarang dan makananmu. Bangau melesat cepat dengan kaki jenjangnya. Ia terbang dan ia mencari apapun yang dapat dijadikan sarang semut. Namun, ia tidak menemukan benda apapun yang bisa menjadi sarang untuk para semut. Bangau kehabisan akal. Ia hanya berputar-putar di sekitar sungai dan tidak menemukan apapun. Begitu juga dengan makanan semut. Ia bingung harus dengan apa mengganti makanan mereka yang telah hancur terinjak itu. Ia pun kembali pada semut yang menunggunya dan yang keheranan dengan sikap bangau yang hanya berputar-putar. Maafkan aku semut, aku tidak bisa menemukan apapun untuk membuat sarangmu. Namun karena aku sudah berbuat salah, kau dapat tinggal di rumahku dan aku akan bekerja keras mencarikan makanan untukmu selama musim hujan. Sejak saat itu, bangau belajar dari semut untuk selalu bekerja keras dan membagi waktu antara menari dan bekerja. Tapi adik-adik, kenapa ya Bapak Paulus dengan jujur menceritakan tentang masa lalunya yang buruk? Rupanya adik-adik, Bapak Paulus menceritakan hal itu kepada Timotius supaya Timotius tetap kuat. Timotius ternyata pernah menceritakan kepada Bapak Paulus tentang perlakuan buruk yang diterimanya dari jemaat yang dilayaninya. Timotius dibilang masih terlalu muda untuk melayani. Timotius dianggap belum bisa mengajar tentang Tuhan Yesus. Pokoknya Timotius sering dijelek-jelekin. Sekalipun jemaat memperlakukan Timotius dengan tidak baik, tapi Bapak Paulus tidak mau Timotius berhenti melayani. Mereka memang suka menjelek-jelekan kamu, Timotius, tapi jangan membenci mereka. Tetaplah mengasihi mereka seperti Tuhan mengasihi saya yang dulu jahat. Begitu pesan Bapak Paulus. Mereka memang sudah mengejek-ngejek dan menjelek-jelekan kamu, Timotius. Tapi jangan benci mereka ya. Tetaplah mengasihi mereka seperti Tuhan mengasihi saya yang dulu jahat. Begitu pesan Bapak Paulus. Kak, Nah adik-adik, firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kita tentang dua hal. Pertama, kalian pasti pernah dijelek-jelekin. Kalian pasti pernah diejek, diperlakukan tidak baik. Entah oleh teman atau siapa saja. Tapi orang yang sudah berbuat jahat terhadap adik-adik, tidak boleh adik-adik benci ya. Seperti semut yang tidak membenci bangau, dan seperti Tuhan yang justru menyayangi Bapak Paulus yang sudah berbuat jahat. Kita diingatkan oleh Bapak Paulus untuk tetap mendoakan dan melayani mereka. Mereka harus diingatkan dan didoakan, bukan dibenci atau dimusuhi. Mereka harus ditolong, bukan dijauhi. Mereka harus kita selamatkan dan bukan malah dibiarkan dalam kejahatannya. Jadi, marilah kita tetap bersemangat untuk membawa orang yang bersalah kepada Tuhan. Yang kedua, kalau kita pernah melakukan kesalahan, kita harus berani mengakuinya ya. Seperti bangau dan Bapak Paulus yang dengan jujur mengakui kesalahannya dan mengajar kita untuk mau diubah oleh kasih Tuhan. Sebab ketika kita melakukan kesalahan, mungkin sudah menyakiti hati orang lain. Ingat si bangau yang membuat para semut kehilangan rumah dan makanannya. Ingat Bapak Paulus yang membuat orang Kristen sangat menderita dan takut. Ingat sama Bapak Paulus, menurut adik-adik Bapak Paulus itu baik atau jahat?
Ya, kalau adik-adik jawab Bapak Paulus baik, jawaban itu benar. Dan kalau adik-adik menjawab Bapak Paulus jahat, itu juga benar. Karena dulu Bapak Paulus memang pernah melakukan tindakan yang tidak baik. Coba lihat gambar ini. Dalam gambar ini, adik-adik melihat Bapak Paulus yang sedang memberi semangat kepada orang-orang Yahudi untuk menyakiti orang-orang Kristen. Bapak bukan melarang orang-orang Yahudi melempar batu. Bapak Paulus malah membiarkan hal terjadi. Dan ketika anak muridnya yang bernama Timotius, Bapak Paulus mengakui hal itu. Bapak Paulus bilang, Saya dulu adalah seorang penghujat dan seorang penganiaya yang bengis. Dari semua orang yang pernah melakukan kejahatan, sayalah yang paling berdosa. adik-adik, Bapak Paulus yang dulu sangat membenci orang-orang Kristen, sekarang sudah berubah. Kepada Timotius, Bapak Paulus menceritakan tentang kasih Tuhan. Bapak Paulus mengatakan, Saya yang dahulu jahat, sekarang dipulihkan Tuhan. Dan saya sangat bersyukur, karena Tuhan begitu mengasihi saya. Tuhan mau menerima saya dan mengampuni saya. Kasih Tuhan dan kesabaran Tuhan sangat luar biasa. Saya yang dulu jahat, sekarang malah mau Tuhan pakai untuk memberitakan firman kepada orang banyak. ternyata adik-adik, Tuhan itu rasa kasihnya sangat besar loh kepada semua orang. Apalagi kepada mereka yang melakukan kejahatan. Sebenarnya orang yang berbuat jahat pantasnya dihukum, dijauhi, dan dimusuhi ya. Tapi Tuhan malah terus bekerja dengan kuasanya untuk menolong mereka dan menyelamatkan mereka dari perbuatan jahatnya. Bapak Paulus ingat betul perkataan Tuhan Yesus yang mengatakan, Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. adik-adik, Bapak Paulus tak putus-putusnya memuji Tuhan. Kalau dulu Bapak Paulus pernah menyakiti dan mengecewakan Tuhan dengan perbuatannya yang jahat, sekarang sebaliknya adik-adik. Sekarang Bapak Paulus pergi kemana saja untuk menceritakan tentang kasih Tuhan Yesus. Bapak Paulus sangat bersemangat, sebab Bapak Paulus mau semua orang menjadi orang yang baik dan mengasihi Tuhan. Adik-adik, kita juga pada saat berlaku kurang baik kepada teman, kita mungkin sudah membuat teman kita jadi sedih. Waktu kita bohong sama mama, kita sudah membuat mama sangat kecewa dengan sikap kita. Oleh karena itu, kita harus berani memperbaiki kesalahan kita. Kita harus mau berubah dan berhenti bersikap yang jahat. Seperti bangau yang berusaha memperbaiki kesalahannya terhadap semut, Bapak Paulus yang bukan hanya berhenti mengejar orang Kristen, tetapi berbalik melayani Tuhan Yesus dan jemaat Kristen. Marilah kita dengan berani melakukan hal-hal yang baik untuk Tuhan. Pasti Tuhan akan menolong kita. Buatlah Tuhan tetap berbangga terhadap adik-adik. Sebab Pelkat PA yang sekarang usianya sudah 61 tahun, Tuhan tetap menyertai dan memberkati. Dan Tuhan mau kita terus bekerja dan berbuat yang lebih baik bagi Tuhan dan semua orang. Amin. Kita merespon firman Tuhan ya adik-adik ya. Kita buka Kidung Cerianya nomor 202. Murid Tuhan jadilah.
Adik-adik kita bersatu dalam doa yuk. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah mendengar akan firman-Mu melalui cerita Alkitab. Biarlah Tuhan, Engkau ajarkan kami supaya kami bukan hanya mendengar, tetapi ajarkan kami untuk kami dapat melakukan apa yang Kau perintahkan melalui firman-Mu pada hari ini. Bapa di surga, kami mau berdoa bagi anak-anak kami yang tetap ada di rumah. Mereka harus belajar. Tuhan tolong jauhkan segala kejenuhan dari anak-anak kami, agar mereka tetap setia belajar, walaupun harus belajar sendiri, belajar dari rumah. Tuhan tolong mampukan kepada setiap orang tua yang dengan sangat terpaksa mereka harus menduduki jabatan sebagai guru di tengah-tengah keluarga. Tuhan tolong kepada setiap orang tua, berikan kelemah lembutan menghadapi anak-anak dengan segala kenakalan mereka ya Bapa. Bapa di surga, tolong Kau menjaga dan memelihara anak-anak kami dengan kedua orang tua mereka serta opa dan oma mereka di rumah dari segala macam virus yang saat ini sedang ada di tengah-tengah kami semua ya Bapa. Tolong tutup bungkus mereka semua dengan kuasa darah-Mu yang kudus, agar mereka tidak terkena virus-virus ini ya Bapa. Bapa di surga, kami berdoa untuk setiap para ayah di dalam tugas dan panggilannya sebagai kepala rumah tangga, di dalam mencari pekerjaan ataupun di dalam pekerjaan ya Bapa, baik di darat, laut maupun di udara. Tuhan peliharakan setiap ayah dari anak-anak kami dalam tugas dan pekerjaan mereka. Begitu juga kepada setiap para ibu. Bapa berikan kalungan roh hikmat bijaksana, kesabaran dan ketekunan di dalam mendidik dan membesarkan anak-anak yang Kau percayakan kepada mereka. Kami berdoa untuk setiap para opa dan oma dari anak-anak kami di masa tua mereka. Tuhan peliharakan, Tuhan jaga kesehatan mereka, supaya mereka boleh melihat anak cucu mereka bertumbuh menjadi anak-anak yang hidup takut akan Tuhan dan mengasihi Engkau ya Bapa. Bapa di surga, kami mau berdoa bagi kami semua para pelayan-Mu di dalam tugas dan panggilan pekerjaan kami masing-masing, dimanapun kami berada. Tuhan tolong berikan kesabaran kepada kami di dalam mengajar anak-anak kami untuk hidup lebih dekat, lebih mengenal Engkau ya Bapa. Tolong Tuhan, kalau ada di antara teman-teman kami, saudara-saudara kami yang kehilangan pekerjaan karena COVID, biarlah Tuhan jaga kesabaran mereka. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memberikan pekerjaan yang lebih baik dan terbaik kepada mereka yang terus berharap dan bersabar menanti akan segala sesuatu yang Kau siapkan bagi kami ya Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Gembala kami di tempat ini beserta dengan keluarga, begitu juga dengan para presbiter. Tuhan tolong agar mereka juga dapat bekerja dengan baik, dengan sempurna, dengan tidak jenuh Tuhan Yesus. Tolong Tuhan Yesus, ketika mereka menghadapi berbagai macam pergumulan di tengah keluarga dan kehidupan mereka, tangan Tuhan selalu ada untuk mereka ya Bapa. Bapa, pada akhirnya kami memohon dari semua yang kami pinta, biar rencana dan kehendak-Mu yang jadi dan bukan kehendak kami. Ampuni salah dan dosa kami Bapa, miringkanlah akan telinga kasih-Mu, dengarkanlah akan seru doa kami yang kami naikkan, kami alaskan bukan dengan nama lain, melainkan dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami,
seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, adik-adik, untuk aktivitas untuk kelas TK yaitu menempel. Ada mata, ada mulut, ada hidung. Nanti adik-adik tinggal tempel pada muka yang belum ada wajahnya. Setelah itu adik-adik boleh warnain. Terus kemudian untuk aktivitas kecil yaitu membuat kalimat beserta alasannya pada ekspresi yang ada di bawah. Nah, kalau untuk anak tanggung, menggambar ekspresi sesuai dengan teks yang ada pada kertas yang akan dibagikan nanti. Selamat mengerjakan. Adik-adik, sekarang kita memberikan persembahan. Siapkan uang persembahan adik-adik, siapkan amplopnya. Kita nyanyi dari Kidung Ceria 122, Sekarang Bersyukur. Adik-adik dipersilakan untuk berdiri. Kita mau doa persembahan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah mengumpulkan persembahan. Berkatilah persembahan ini agar berguna bagi pelayanan dalam gereja-Mu. Berkatilah juga para majelis yang mengelola persembahan ini agar dapat dikelola sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah selesai ya dengan ibadah kita. Kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria 203, berkumandang suara dari seberang. Nyanyi semuanya ya. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengarang, kirimlah cahayamu. Kirimlah berita Injil menyentang yang terlelap. Kirimlah berita Injil menyentang yang terlelap. Adik-adik, kita berdoa yuk. Berkat ya. Kasih dan cinta-Mu Tuhan Yesus, biarlah senantiasa menjaga dan memelihara anak-anak kami. Kami semua para pelayan-Mu beserta dengan kakak-kakak dari Teruna sebagai pemusik. Biar kasih sayang dan cinta Tuhan menjaga dan memelihara kami semua. Dari saat ini terus kekal selama-lamanya. Amin. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Terpuji nama-Mu. Amin, haleluya. Selamat hari Minggu. Tuhan Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, kita mengucap syukur hari ini kita bertambah usia 1 tahun. Tua kali ya, 61 tahun. Kan kalau dibalik 16. Iya. Nah, yang kita didik adalah anak-anak. Otomatis kita mau tidak mau, kita juga harus mengikuti arus seperti anak-anak. Cuma dalam hal ini kita mendidik mereka untuk
untuk lebih baik, lebih dewasa. Oke, sebagai ungkapan syukurnya kita sama-sama kita sama-sama menyanyi lagu Happy Birthday. Belum ya. Teman-teman sekalian, harus kita sadari, selesai tugas kita untuk mendidik adik-adik kita dalam kelas PA. Dan saatnya kita akan melepas mereka menuju jenjang yang lebih tinggi. Dalam hal ini adalah jenjang teruna. Sebelumnya, kita sama-sama semuanya harus, mau tidak mau, harus melepaskan anak-anak kita menuju taruna. Untuk kakak-kakak teruna, kami undang untuk semuanya hadir bersama-sama dengan kami di sini. Kita tiup lilin bareng ya, Bu? Ya, belum. Oh, belum. Ya. Baru aku Sama-sama semua. Mari sini, kakak-kakak sebelah sini. Ya, kakak-kakak teruna. Sebelah sana kami undang semuanya bersama-sama. Kakak teruna. Ya. Untuk kakak-kakak teruna, saya mempercayakan anak-anak saya yang telah kami didik dalam kelompok pelayanan anak untuk naik ke jenjang yang lebih tinggi. Dalam hal ini adalah kelompok teruna. Kami mempercayakan pertumbuhan iman mereka kepada kakak-kakak di taruna. Tolong disiapkan, tolong dididik, karena memang kalau mungkin anak-anak kami ini masih ada, ya namanya anak-anak, kami percaya bahwa kakak-kakak teruna akan berhasil mendidik mereka untuk dewasa dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan takut akan Tuhan. Tolong kakak tambah banyak, Pak. Nah, kita mengucapkan terima kasih sudah dipercayakan dari kakak layan PH untuk mengemban tanggung jawab selanjutnya di persekutuan Teruna. Dan kami segenap pengurus dan pelayan mempercayakan kepada Tuhan untuk bersama-sama mendidik anak-anak dari pelayanan PA di persekutuan Teruna. Tangan ini dong. Dua, tiga. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Oke, tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Mohon kesediaan dari Kak Golda didampingi oleh Kak Lius untuk sama-sama meniup lilin yang sama-sama selesai tugas kepengurusannya. Oke. Oke, sebagai kenang-kenangan. Ya. Kenang-kenangan gitu. Sama lihat. Ya, sama-sama kita Hitung. tiup lilin. Oke. 2, 3. Ya. Nah, panjang ya. sekitar kita di PA, dan itulah yang bisa kita lakukan dari PA untuk melepas anak-anak kita kepada teruna. Nah, sekarang kita mau Potong kuenya dipotong. Tapi kalau pribadi kan ada apa namanya? Make a wish apa? Make a wish. Nah, begitu ya. Nah, kita sepersekian detik kita berdoa supaya kita mampu memelihara anak-anak ini lebih dekat, lebih percaya, lebih baik di hadapan Tuhan. 3. Amin. Potong kuenya,
jam. Oke. Oke, selesai. Selesai acaranya, kita terima kasih. Terima kasih untuk pelayan PT semuanya. Selamat ulang tahun ke-61 PLKPA GPIB. Semangat melayani, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.